Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Guru Sula. Masih pada materi kita sistem reproduksi manusia. Namun pada pertemuan ini kita akan fokus untuk membahas organ reproduksi wanita. Semoga pemirsa semua dapat menyaksikan video ini dan tetap semangat mengikuti materinya. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari berbagai bagian yang saling mendukung, sebagaimana alat reproduksi pria, agar proses reproduksi bisa berjalan dengan baik. Terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Organ-organ tersebut perlu dikenali lebih rinci agar kita dapat lebih optimal dalam menjaga kesehatannya. Organ reproduksi wanita bagian luar. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu untuk memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam, serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Berikut ini organ yang termasuk dalam sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah mons pubis, yaitu jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Kemudian yang kedua ada labia mayora. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi bagian luar lainnya. Sesuai dengan namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan mulai ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Kemudian yang ketiga adalah labia minora. Terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra. Bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda setiap individu. Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif, sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Kemudian yang keempat adalah klitoris. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang, organ ini memiliki fungsi serupa penis pada organ reproduksi pria. Kemudian yang kelima adalah vestibular bulbs, yaitu dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke dalam tubuh. Kemudian yang keenam adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Itulah 6 organ pada bagian luar untuk wanita. Adapun alat reproduksi wanita bagian dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot.
Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Pada saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Kemudian yang kedua, bagian dalam dari organ reproduksi wanita adalah serviks, yaitu leher rahim, bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah uterus, yaitu biasa juga disebut dengan rahim, yaitu suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Selanjutnya, yang keempat adalah tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Kemudian yang kelima adalah ovarium, yaitu jaringan kecil berbentuk oval yang berada di dalam rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Ovarium biasa juga disebut dengan indung telur. Adapun fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Itulah bagian-bagian organ reproduksi wanita, baik yang bagian luar maupun bagian dalam. Karena begitu pentingnya peran organ reproduksi wanita, sehingga kita perlu terus menjaga kesehatannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian maupun bapak dan ibu guru yang bisa menggunakan media ajar ini untuk dipakai di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perjuangan untuk anak-anak bangsa.